Padahal kan wihara itu sejatinya adalah tempat tinggal bagi para biku. Tapi sekarang mungkin bikunya belum banyak, wihara sudah cukup banyak, nah jadi belum bisa mengisi setiap wihara itu. Ya, mungkin perbandingannya 1:4. Wiharanya 1, wiharanya 4, bikunya 1. 1:4. Banyak wihara daripada bikunya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bikunya bisa semakin banyak sehingga bisa lebih memaksimalkan wihara-wihara. Begitulah ya, Anda semua ini dikatakan sangat beruntung bisa datang ke wihara. Dan wiharanya juga ada bante yang tinggal, ada anggota sangga yang tinggal. Apalagi di sini selalu ada, tidak pernah kosong. Kalau tempat lain mungkin kadang ada, kadang kosong, kadang ada kosong. Bahkan ada yang sekali aja baru ada kegiatan. Tapi kalau di sini selalu ada kegiatan dan selalu ada bantenya yang tinggal. Maka bisa maju wiharanya itu. Cepat majunya kalau ada bantenya yang berdiam atau tinggal di tempat itu. Nah, biasanya cepat berkembang, maju ya. Tempatnya tenang ya, mengadakan sudah bakti bisa, meditasi bisa, diskusi dhamma bisa, mau hanya sekedar datang saja, nggak ada makan pun bisa, tidak pernah kosong. Itulah kenapa keberadaan wihara dan juga para biku yang tinggal itu sangat penting. Nah, ini sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana dimaksimalkan. Makanya Anda semua ini beruntung gitu ya, punya kesempatan lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya yang tinggal di pelosok daerah terpencil, yang kan biku wihara ini tidak ada. Gimana bisa berbuat baik? Tidak banyak kesempatan. Apalagi kalau tinggal di tempat-tempat yang rawan. Nah, misalnya di tempat perang, ya kan? Di Eropa ada perang, di mana lagi? Misalnya di Timur Tengah, wah itu kan perang terus. Coba bayangkan kalau tinggal di sana, gimana? Ya, mungkin mengenal agama Buddha saja sulit. Mau ibadah saja mungkin sulit. Apalagi bisa mendalami dhamma. Nah, makanya ya, keberuntungan ini bisa diperoleh dari mana? Dari kebajikan, karma baik kita semua. Katakan di dalam Manggala Sutta, Ubeca kata punyata, kita Manggala utama. Punya kebajikan masa lampau itu adalah sebuah berkah, keberuntungan, ya, hoki. Kalau seseorang punya timbunan jasa kebajikan yang banyak, maka hidupnya itu akan jauh lebih mudah. Tidak banyak kesulitan, tidak banyak gangguan. Nah, saya pernah baca satu tulisan di sebuah wihara. Tulisannya itu bunyinya, kalau kita berbuat jahat, meskipun
meskipun keberuntungan belum datang. Gimana ya? Kalau kita berbuat jahat, meskipun penderitaan belum datang, tapi pintu rezeki atau keberuntungan itu sudah tertutup. Kalau kita berbuat jahat. Tapi kalau kita berbuat baik, meskipun penderitaan sudah datang, meskipun ya, keberuntungan belum datang, tapi pintu penderitaan sudah tertutup. Kalau kita berbuat baik, nah, artinya apa? Nah, ini artinya maksudnya kalau kita banyak berbuat baik, sekalipun belum banyak kebahagiaan yang didapatkan, tapi setidaknya itu penderitaan kita sudah banyak berkurang dan mungkin tidak banyak akan muncul gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, bencana, musibah, malapetaka itu tidak akan muncul kalau ada kekuatan kebajikan. Sekalipun belum dapat banyak keberuntungan, banyak kebahagiaan, itu yang jelek-jelek ini tidak muncul. Ya, kalau bisa yang baik-baik juga muncul, tapi setidaknya itu kita bisa menahan yang buruk-buruk tidak muncul. Apalagi kalau kebajikannya ini kuat, dominan, yang baik-baik itu gampang sekali ya berbuah. Karena baik itu bisa berbuah kalau sudah waktunya. Nah, makanya punya kebajikan itu sangatlah penting buat kehidupan kita. Karena ini kita bisa hidup dengan baik, ya katakanlah tidak kurang, tidak sulit, tidak banyak masalah, itu pada kebajikan juga. Apalagi kalau hidupnya banyak beruntungan, banyak rezeki, banyak hal-hal baik yang muncul, pastilah itu semua berawal dari jasa kebajikan. Nah, oleh karena itulah selalu ingat untuk melakukan kebajikan di mana saja, pada kesempatan apa saja, kapan saja. Coba untuk melakukan kebajikan, karena kebajikan itulah yang kita bawa terus nanti-nantinya. Yang namanya harta materi itu bisa rusak, bisa berubah, bahkan bisa hilang, lenyap. Tapi yang namanya harta kebajikan itu kita terus bawa sampai kapanpun, bahkan sampai meninggal. Nanti lanjut kehidupan berikutnya, yang misalnya ya, itu akan bisa bawa terus. Yang baik, yang buruk, yang semua bisa dibawa. Nah, makanya saat ini kita semua harus bisa menanam kebajikan banyak-banyaknya. Apalagi ini sudah masuk akhir tahun, tidak terasa ya, sudah mau ganti tahun, mau tutup tahun, apalagi tahun baru 2023. Nah, banyak orang biasanya buat tahun baru itu apa? Yang dilakukan adalah merenung dalam setahun ini apa saja yang sudah dilakukan. Coba kita merenung dalam setahun ini apa saja yang sudah dilakukan.
apakah sudah melakukan yang baik atau malah melakukan yang buruk, yang jahat, jelek. Nah, tentu jawabannya yang tahu kita sendiri masing-masing. Kalau banyak melakukan yang baik, nah artinya ada kemajuan. Kalau bisa tahun depan dipertahankan kebaikan itu. Malah sebaiknya kalau bisa lagi ditingkatkan, dikembangkan baik-baik. Ya, misalnya kalau tahun ini sudah sering wihara, nah itu harus dipertahankan. Tahun depan juga kalau bisa harus rajin wihara, kalau bisa lebih rajin lagi belajar dhamma, meditasi. Jangan sampai menurun. Nah, tahun ini sudah rajin wihara, banyak mendengar dhamma. Tahun depan misalnya sibuk, sudah mulai ini kan normal, sudah mulai sibuk lagi, sudah mulai macam-macam ya, warawiri kemana-mana, lupa dengan wihara, sayang. Atau misalnya kalau sebelum ini pandemi, wah sering dengar drama kan, karena banyak di rumah, mungkin gampang tuh mengakses ceramah-ceramah dhamma di online ya. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai normal, sudah mulai offline, jadi semakin jarang mendengar dhamma. Nah, itu harus dipertahankan. Makanya kalau bisa mendengar dhamma di wihara, ya itu jauh lebih baik. Meditasi di wihara juga jauh lebih baik daripada di rumah, karena kondisinya pasti berbeda ya. Kenyamanan juga berbeda, perhatiannya juga berbeda. Makanya ya kalau bisa, kalau dulu online, nah sekarang harus offline, datang sendiri ke wihara. Itu jangan sampai dulu offline, online, sekarang malah hilang gitu, tidak ada sinyal gitu misalnya, hilang, bahaya. Nah, gitulah. Jadi kita harus mengembangkan yang baik. Yang kedua adalah yang buruk-buruk, yang jelek-jelek itu kita renungkan. Apakah ada? Pasti ada ya. Ya, manusia biasa pasti ada yang jelek-jelek, yang buruk-buruk pasti ada. Dalam ucapan, dalam pikiran, perbuatan. Nah, sekarang kita renungkan yang buruk-buruk ini apa saja. Oh ya, tahun depan harus bisa lebih baik. Artinya apa? Yang buruk-buruk ini jangan sampai bertambah. Kalau bisa dikurangi yang buruk-buruk. Kalau bisa lagi dihilangkan, dilenyapkan buruk-buruk itu. Entah itu ucapan yang buruk, ucapan kasar, tindakan yang jelek, tindakan buruk, suka menyakiti, apalagi pikiran yang buruk, pikiran jahat. Nah, semuanya itu harus dikendalikan, ditahan, jangan sampai berkembang, dan kalau bisa dilenyapkan. Ya, minimal kita bisa mengurangi ya, sedikit demi sedikit pikiran-pikiran yang buruk. Dengan apa? Dengan cara yang tadi, berbuat baik. Karena ini seperti antidot atau antitesisnya. Jadi kalau kita berbuat baik, ya pasti tidak akan berbuat buruk. Itu nggak mungkin gitu. Sama-sama berbuat baik, buruk nggak mungkin. Pasti akan beda arah. Berbuat baik itu otomatis berbuat buruk akan ditinggalkan dengan diri. Nah, itulah jalan Sang Buddha sudah lengkap, jalankan dana, sila, samadhi, nah, semua ini yang mendorong kita untuk terus berlatih lebih baik lagi dari sebelumnya.
Kalau tahun ini masih banyak keburukan, kejahatan, tahun depan harus bertekad. Ya, saya akan berusaha untuk mengurangi keburukan, kejahatan, dan kalau bisa menghilangkan ya semua sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, dihilangkan, dihindarkan. Tekadlah seperti itu. Munculkan yang baik, dengarkanlah yang tidak baik. Inilah renungan ya yang bisa kita ambil setiap tahunnya. Kalau tidak ada perubahan tahun depan, artinya bukan tahun baru. Tahun-tahun ya hanya ganti tahun biasa saja. Nah, disebut tahun baru itu kan karena ada sesuatu yang baru.